Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, apa kabar semuanya? Salam damai. Selamat berjumpa lagi di channel Bakhtiar Taufik. Jangan lupa subrek, bagikan kepada yang lain ya, biar bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semuanya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin membuat video pendek tentang masalah apa ya? Yaitu banyak sekarang orang-orang Islam yang lari dari para ulama dan para fuqaha. Masya Allah, ini satu keprihatinan buat kita ya. Manusia semakin menjauh dari para alim ulama dan para fuqaha ahli fikih. Masya Allah, ini sangat berbahaya. Oke teman-teman, selamat mengikuti video ini. Tonton sampai habis. Biasakan sampai tuntas urusan. Biar mendapatkan hikmah di dalamnya. Oke, selamat menonton. Teman sambil nyantai aja nih ya. Sambil bersandar. Aduh, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Aduh, beres-beres dulu nih. Gini teman-teman. Masya Allah. Ya. Sekarang manusia disibukkan dengan kehidupan dunia, akhirnya mereka lalai dari kewajibannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena disibukkan dengan dunia, karena rasa cinta yang tinggi terhadap dunia, sehingga dia lalai kewajibannya untuk dijalankan. Masya Allah. Ini berbahaya nih teman-teman. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini adalah untuk beribadah. Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak belajar? Bagaimana kita mau belajar kalau kita jauh dari alim ulama, jauh dari para ahli fikih? Masya Allah. Gitu ya. Iya. Supaya tujuan penciptaan manusia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Nah, kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, teman-teman. Jangan sampai kita meninggalkan ibadah karena kerugian besar yang akan kita dapatkan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ditanyakan nanti di sana oleh Allah, ngapain aja lu di dunia? Kira-kira begitu ya. Ente cuma menyibukkan diri dalam kehidupan dunia. Ingat, ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu, yang melalaikan manusia dari ketaatannya kepada Allah, melalaikan manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Masya Allah, teman-teman. Kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang satu zaman di mana umatku mereka akan lari dari para alim ulama, dari para ahli fikih. Mereka akan menjauh, tidak mau mendekat. Artinya tidak mau belajar dengan para alim ulama. Tidak mau mendengarkan nasihat alim ulama. Ya, tidak mau memperhatikan apa yang diberikan petunjuk oleh alim ulama. Masya Allah, cuek-cuek bebek. Ya, cuek-cuek saja dia. Masya Allah, nggak ada kepedulian sama sekali dengan syariat-syariat agama nih. Masya Allah ya, teman-teman, bahaya kalau sudah demikian. Jangan sampai kita termasuk orang yang lari dari ulama dan menjauh daripada ahli fikih. Mereka alim ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mereka punya amanah yang dibebankan kepada mereka dari Rasulullah. Mereka mendapatkan amanah dari Rasulullah, begitu ya. Masya Allah. Makanya mereka punya kewajiban untuk menyampaikan tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, dan punya kewajiban untuk mengajak umat ini ke jalan yang benar, sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan aturan agama. Begitu teman-teman. Masya Allah. Kita jangan menjauh supaya kita selamat. Ya, supaya kita selamat, jangan menjauh. Biar usaha kita berkah, umur kita juga berkah, kehidupan kita berkah semuanya.
Masya Allah. Kalau kita berada di rel yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita akan bahagia, kita akan selamat dunia dan akhirat. Kan begitu. Harapan kita kan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kita nggak mau bahagia dunia saja, tapi akhirat celaka. Kan begitu. Atau di dunia kita sengsara, di akhirat kita bahagia. Atau yang lebih parah, di dunianya sengsara, di akhiratnya sengsara. Kita gak mau. Kita pengen hidup di dunianya bahagia, di akhirat juga bahagia. Begitu teman-teman. Makanya kita perlu nih mendekati para alim ulama, biar kita mendapatkan petunjuknya, mendapatkan pengarahannya, mendapatkan pendidikannya, mendapatkan ilmunya. Supaya kita dalam berusaha, dalam beraktivitas, dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita itu penuh dengan ilmu, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jangan sampai kita salah berbuat. Masya Allah, salah berbuat repot nih urusannya. Masya Allah ya, teman-teman sekalian. Apa peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita menjauhi para alim ulama, kita menjauhi para ahli fikih? Apa akibat yang akan kita terima? Kata Rasul, fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat. Maka Allah akan memberikan 3 akibat yang akan kita dapatkan. Apa itu 3 akibat itu? Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dalam usahanya. Masya Allah. Artinya usahanya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam usahanya dia banyak melanggar aturan Allah. Karena dia tidak tahu atau dia sengaja karena menuruti hawa nafsunya, ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Akhirnya dia melakukan berbagai macam cara dan menghalalkan segala cara. Gitu kan? Yang haram juga diambil. Tidak peduli mau halal mau haram, yang penting dapat banyak, yang penting keuntungannya besar, yang penting sukses, yang penting lancar dan sebagainya. Masya Allah, tidak memperhatikan dan tidak peduli ya dengan keabsahannya, dengan kehalalannya, dengan keberkahan dari usahanya. Masya Allah, orang yang seperti ini akan diangkat keberkahan dari usahanya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak berkah dari usahanya itu, tentu hasil yang diperolehnya pun tidak berkah. Begitu. Kalau tidak berkah, artinya tidak membawa kebaikan. Walaupun uangnya banyak, keuntungannya besar, ya kan? Itu tidak akan membawa kebaikan untuk dirinya, untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, harta yang dia peroleh nanti akan ditanya oleh Allah, dari mana kau dapat, dengan cara apa kau dapat, dan kemana kamu salurkan, kemana kamu infakkan. Nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Rasul apa? Orang yang lari dari ulama dan lari dari fuqaha, yaitu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan pemimpin, Allah akan mengangkat pemimpin untuk diri mereka, yaitu pemimpin yang zalim. Masya Allah, teman-teman. Mau dipimpin sama orang zalim? Nauzubillah min zalik. Nggak ada baiknya, nggak ada untungnya, nggak ada bagusnya dipimpin sama orang zalim itu. Selalu menyakitkan hati. Di sini sakitnya nih. Masya Allah, di sini sakit ya Allah kalau dipimpin sama orang zalim. Kenapa? Karena keadilan itu tidak ada nantinya. Ya, kebenaran itu akan hilang oleh mereka, nggak dihiraukan. Yang penting mereka berkuasa terus dan menerus. Dan mereka bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan dengan paksaan-paksaan, dengan kezoliman-kezoliman. Tidak menghiraukan keadilan, tidak menghiraukan kebenaran, tidak menghiraukan kasih sayang. Pokoknya yang penting mereka bisa berkuasa dan mendapatkan hasil dari kekuasaannya yang melimpah. Tuh begitu. Mereka ingin selalu dihormat. Nah, mereka selalu ingin ditaati. Masya Allah, nggak boleh dikritik. Nggak mau dinasehati. Coba pikir. Masya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Kita dipimpin oleh orang yang zalim. Nggak ada baiknya kehidupan kita.
kita akan menanggung kesedihan-kesedihan yang luar biasa ketika kita dipimpin oleh orang yang zalim. Masya, kita berharap kita dipimpin oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang peduli dengan keadilan dan kebenaran, peduli dengan kasih sayang, peduli terhadap persatuan dan kesatuan. Begitu. Masya Allah. Teman-teman, Masya Allah. Bahaya kan? Dipimpin oleh orang yang zalim, bahaya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kata Rasul, yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang lari dari ulama, orang yang lari dari fuqaha, para ahli fikih, maka dia keluar dari dunia ini tanpa iman. Waduh, bahaya nih, ya. Dia mati tanpa membawa iman. Bahaya itu. Dan kita diminta oleh Allah supaya kita itu mati membawa iman dan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Begitu, ya. Orang Islam ini dia akan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimat hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu begitu. Karena dia Islam, dia bersyahadat kepada Allah, berarti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam itu otomatis jadi orang yang beriman. Karena ketika dia masuk Islam itu, dia mengucapkan syahadat. Syahadat itu adalah kalimat iman. Kan begitu. Masya Allah. Teman-teman, ya, kita berharap kita mati membawa iman dan Islam kita. Dan diakui oleh Allah kita itu betul-betul orang yang beriman dan orang yang Islam, yang memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu biar kita selamat mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, maka Allah akan tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Lah kalau kita jauh lari dari ulama dan fuqaha, keimanan kita lama-lama hilang, teman-teman. Karena iman ini dikokohkan dengan amal. Amal soleh. Kalau orang yang beriman, lalu dia memperbanyak amal soleh, maka tambah mantap keimanannya. Tapi kalau ngaku-ngaku beriman, tidak melakukan amal soleh, yaitu lama-lama lemes imannya. Lemes kayak orang gak makan-makan. Nah, pada suatu saat boleh jadi dia akan tergelincir dan menjadi kafir. Nauzubillah min zalik. Itu teman-teman. Oke? Jadi ada 3 akibat yang akan diterima oleh orang yang lari dari ulama dan lari dari para ahli fikih. Begitu. Kalau bisa diri kita, keluarga kita, kerabat-kerabat kita semuanya jangan sampai lari dari ulama, jangan sampai lari dari ahli fikih, karena mereka adalah pewaris para nabi yang harus kita dekatkan dan kita mintai pendapat-pendapatnya supaya kehidupan kita ini terarah dan sampai kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu teman-teman. Oke, walaupun pendek video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lari dari ulama, ikuti ulama. Mudah-mudahan kita digolongkan bersama-sama mereka nanti di akhirat. Karena almar'u ma'aman ahaba, seseorang akan bersama orang yang dia cintainya. Kalau kita cinta ulama, maka kita di akhirat akan bersama ulama. Begitu teman-teman. Insya Allah. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.